Waalaikumsalam, Bu Leli. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya sebagai CPP Angkatan 11 akan melakukan wawancara tentang materi dilema etika pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya langsung ke pertanyaan pertama, Bu, terkait dengan kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral di sekolah Ibu? Mengidentifikasinya yaitu ya dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Kemudian kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan berikutnya. Itu mungkin, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan Ibu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, antara benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Ya, mungkin terlebih dahulu saya akan koordinasi dulu atau musyawarah dulu dengan pihak-pihak terkait seperti dengan guru, komite, siswa atau orang tua siswa atau pihak lain yang sekiranya diperlukan. Nah, langkah ini itu dilakukan untuk penyelesaian masalah lain yang memang begitu mendesak untuk segala diambil keputusannya yang lebih baik. Berarti keputusan yang terbaik yang diambil, kemudian Ibu meminta untuk bermusyawarah dengan guru, komite, dan orang tua. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Bu, tentang langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya, saya tidak memiliki prosedur yang baku ya, Bu, ya Pak. Namun ya saya juga melakukan prosedur ya sebagai berikut ya. Mungkin ada beberapa prosedur yang harus dijalankan seperti satu, memahami dengan jelas isu atau masalah apa yang dihadapi. Terus yang kedua, mengumpulkan informasi dulu yang relevan tentang kedua kepentingan yang termasuk faktanya, datanya, dan pandangannya yang berbeda. Terus yang ketiga, pertimbangan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kepentingannya masing-masing. Terus yang keempat, membandingkan konsekuensi dari masing-masing pilihan yang mungkin diambil. Terus yang kelima, melakukan konsultasi yang relevan dengan stakeholder seperti pendidik dan tenaga kependidikan, juga siswa, komite, tidak lupa dengan orang tua siswa. Terus mencari solusi yang mengakomodasikan kedua kepentingan sebaik mungkin. Terus yang berikutnya, mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dan paling adil. Terus yang terakhir mungkin mengevaluasi keputusan untuk melihat bagaimana keputusan tersebut bekerja dan apakah ada perubahan yang diperlukan. Mungkin itu, Pak, Bu. Terima kasih, Bu, untuk tadi kan prosedur dan langkah-langkah yang sudah Ibu miliki dan Ibu lakukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan selama Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Dilema etika adalah ya mungkin masalah yang agak sulit ya, Pak, ya, untuk ambil keputusan karena menyangkut dua hal atau masalah yang sama benar. Namun ya saya kembalikan lagi kepada nilai-nilai saya yang saya pegang teguh, dan aturan yang berlaku itu, dan kepedulian dari orang lain. Itu mungkin, Pak, permasalahan untuk dilematika, permasalahan yang ini tuh agak sulit gitu untuk diambil keputusannya. Itu sebagai hal-hal yang merupakan tantangan. Selanjutnya, apakah ada jadwal selama Ibu melakukan pengambilan keputusan
terkait dilema etika, atau mungkin ada penyelesaian secara langsung ketika ibu mendapatkan sebuah kasus dalam dilema etika sesuai dengan prosedur yang sudah ibu buat. Nah, mungkin dalam suatu mengatasi dilema etika itu saya tidak mempunyai jadwal yang baku ya Bu ya. Karena kasus untuk penyelesaian sebuah kasus dilematika tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap sekolah. Apabila ada masalah yang harus segera diselesaikan, ya maka saya akan langsung menyelesaikan tepat. Tapi jika ada yang memang memerlukan waktu dari pihak-pihak yang lain, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus yang akan menyelesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Bertanya dulu atau mengundang orang pihak lain ya untuk bermusyawarah. Bagaimana kapan waktunya bisa menyelesaikan dilematika ini? Gitu. Mungkin itu Bu. Sebagai sesuatu yang menurut itu ketika urgen berarti langsung diselesaikan tepat. Iya. Tetapi kalau misalkan harus membutuhkan rekan lainnya sesuai dengan prosedur yang tadi sudah ibu sampaikan, itu membutuhkan alokasi waktu dan harus disusun terlebih dahulu ya untuk penyelesaian. Betul. Iya. Nah sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus dilema etika di sekolah itu? Dilema etika ini ya mungkin kita memerlukan faktor pendukung yang seseorang yang lebih kompeten dalam dan berpengalaman dalam mengatasi masalah ini. Terutama ya kita cari orang yang berpengalaman khusus dalam mengatasi kasus ini, seperti ya tentang kecakapannya, keterampilannya dalam mengambil keputusannya akan semakin cakap untuk meningkatkan supaya masalah tersebut cepat teratasi. Itu mungkin ya. Terima kasih Bu. Berarti di sini ibu mempertimbangkan dari faktor-faktor pengalaman ya Bu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari beberapa hal dilematika ini kita dapat dapat mengambil sebuah pembelajaran yang lebih bijak ya, mungkin dalam mengambil suatu keputusan itu akan lebih bijak. Terus paradigma itu akan selalu berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Setiap pengambilan keputusan sangat penting untuk diadakannya musyawarah terlebih dahulu, baik dengan intern sekolah maupun dengan orang yang ada di lingkungan sekolah seperti orang siswa, pengawas ataupun ya orang rekan guru yang lain. Jadi itu untuk mengatasi dilematika supaya terjadi suatu kebijakan yang lebih tepat. Dengan kasus ini, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ibu selalu berkesehatan. amin ya Allah, alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Dalia Liani, Sekretaris Angkatan 11, ingin melakukan wawancara tentang dilema etika dan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana
Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema. Terima kasih atas pertanyaannya dan kehadirannya para CGP, yaitu cara mengidentifikasi kasus. Untuk pendapat saya, cara mengidentifikasi adalah dengan cara mempelajari kasus-kasus tersebut, kemudian setelah dipelajari menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi, dan kemudian kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti, dimusyawarahkan dengan para guru atau komite sekolah. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Terlebih dahulu saya akan koordinasi dulu dengan pihak-pihak intern, yaitu dengan guru, kemudian dengan komite sekolah, kalau bisa yaitu dengan orang tua siswa. Selanjutnya saya akan juga koordinasi dengan para pengawas yang sebagai pengawas binaan di sekolah ini. Kemudian saya akan bermusyawarah dengan orang-orang yang dipanggil tadi untuk mengambil suatu keputusan, dan keputusan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk jadi pegangan untuk dijalankan untuk bersama-sama. Keputusan ini juga saya ambil untuk masalah-masalah yang lain, yang sekiranya diperlukan untuk musyawarah. Dan kalau keputusan itu sangat mendesak, saya akan langsung ambil keputusan. Serta pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya saya tidak memiliki prosedur yang baku, yang ketat. Tapi biasanya saya akan melakukan yang pertama adalah memahami dengan jelas isu atau masalah yang terjadi, dipahami dulu, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan tentang kedua kepentingan, termasuk fakta, data, dan pandangan yang berbeda. Jadi kumpulkan dulu informasinya, betul tidak. Yang ketiga adalah pertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kepentingan masing-masing. Kemudian langkah yang keempat adalah membandingkan konsekuensi dari masing-masing pilihan yang mungkin yang dapat diambil. Konsekuensinya bagaimana kalau mengambil ini, konsekuensinya bagaimana kalau mengambil yang A itu. Kemudian langkah yang kelima adalah melakukan konsultasi yang relevan dengan stakeholder seperti pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah atau guru-guru, kemudian dengan para pengawas, dengan komite sekolah, dengan siswa dan orang tua siswa. Langkah yang keenam adalah untuk mencari solusi yang mengakomodasi kedua kepentingan sebaik mungkin. Solusinya bagaimana kalau masalah terjadi, terutama yang masalah dilema etika. Yang ketujuh adalah mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dan paling adil terhadap kasus tersebut. Ya. Mana keputusan yang paling baik? Ini juga harus berdasarkan hasil musyawarah dan pendapat-pendapat yang lain yang diundang tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi keputusan tadi untuk dilihat bagaimana keputusan tersebut bekerja dan apakah ada perubahan yang diperlukan. Itu langkah-langkah yang biasa saya lakukan. Dan pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sudah pasti ada, karena ini yang namanya juga dilema etika, ya. Dilema etika, jadi harus dihadapi dengan dua masalah yang sama-sama penting, yang sama-sama benar. Pengambilannya harus betul-betul diambil keputusan dengan cermat, dengan bijak. Orang-orang tersebut tidak berpengalaman, tidak berkompeten dengan masalah yang dihadapi. Jadi tetap saja saya harus memutuskan, yaitu karena guru atau tenaga pendidik, komite tidak berkompeten, tidak memahami masalah tersebut. Itu hal yang dapat sebagai tantangan bagi saya. Pertanyaan yang kelima yang akan saya sampaikan kepada Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal sesuai dengan prosedur seperti yang sudah dijalankan oleh Bapak? Terima kasih. Akan saya jawab tentang pertanyaan jadwal untuk penyelesaian dilema etika. Untuk saya sendiri tidak mempunyai jadwal yang tepat atau yang baku untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, karena tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh kepada lingkup sekolah terhadap sekolah, ya, pengaruh terhadap sekolah. Apabila ada masalah yang harus segera diselesaikan atau urgen, saya akan langsung memutuskan pengambilan keputusan tersebut. Tetapi seandainya masalah tersebut masalah yang sangat rumit, saya perlu berkoordinasi dulu dengan guru-guru, dengan komite, ya, dengan para pengawas dari K3S untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu juga kalau masalahnya sangat rumit, ya, sangat rumit. Berarti ketika masalah tersebut harus diselesaikan dalam waktu secara cepat, berarti Bapak melaksanakan dan langsung mengambil keputusan. Lalu di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempermudah itu pertama adalah dari pihak intern guru-guru, ya. Ketika guru-guru yang sudah berpengalaman dalam kasus tersebut, itu dapat membantu saya untuk mengambil keputusan yang sangat bijak. Itu faktor yang kedua. Selain dari guru, dari para pengawas sebagai binaan, sebagai pembina, maupun dari komite sekolah, itu sangat membantu sekali untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor yang dapat mempermudah itu dengan sering terjadinya masalah, terutama dilema etika. Jadi saya itu belajar dari masalah tersebut sehingga dapat dan mempermudah menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, lalu di sini dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tentang pengambilan keputusan dilema etika? Dari hal tadi yang diwawancara oleh Bapak Ibu, ada suatu kebaikan bagi saya. Yang pertama adalah sebuah pembelajaran untuk lebih bijak lagi, lebih selektif lagi untuk mengambil suatu keputusan.
kemudian paradigma berpikir dan langkah-langkah yang diambil, keputusan diambil sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setiap pengambilan keputusan sangat penting untuk diadakan musyawarah itu dengan pihak-pihak terkait, terutama ya dengan guru-guru yang ada di sekolah ya, maupun dengan pihak-pihak di luar sekolah, terutama para komite dan pengawas. Bisa juga dengan orang tua siswa. Itu saja yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tetap berjuang untuk memperbaiki pendidikan di sekolah ya, agar bisa mengubah paradigma yang lama dengan paradigma yang baru, khususnya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita.